Kita mulai berarti? Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa fi haditsil akhar yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bapak-bapak yang saya hormati, ya, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Kamis, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama, sama-sama belajar. Dan ini masuk pertemuan yang ketiga nih. Ya. Semoga kegiatan pembelajaran kita bersama menjadi tambahan berat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak, insyaallah. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk istiqomah berpegang teguh kepada sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bacaan Al-Fatihah basmalah saja. Ya. Baik, pertemuan yang lalu kita masih di tahsin surah Al-Fatihah, di surah Al-Fatihah. Sesuai permintaan dari panjenengan waktu itu, bahwa surah Al-Fatihah termasuk di antara rukun salat kita. Maka bagaimana saat kita membacakannya, ya, paling tidak sesuai kaidah-kaidah tajwid yang sudah diajarkan oleh para ulama yang memang, ya, beliau-beliau itu yang mutakhassis di dalam ilmu tajwid. Kita kembali seperti biasa dari ta'awudz kemudian basmalah. Ta'awudz kemudian basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, ta'awudz basmalah. Ta'awudz dan basmalah, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf to-nya nampaknya belum berubah, ya. Huruf to nampaknya belum berubah. Ya, nanti kita kembali ke situ lagi di huruf to. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, huruf nun yang terakhir jangan sampai hilang suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Monggo sekali lagi ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Membaca ayat yang ketiga tentu diawali oleh huruf A, bunyi huruf A masuk kemudian bertemu dengan ro tasydid. Ar-Ra, ya. Ar-Ra jangan sampai dibaca Ar-Rahman, bunyi huruf A-nya samar-samar. Tidak kedengaran A, tapi yang kedengarannya adalah E. Iya.
Maka yang benar adalah ar-ra. Ar-ra. Ar-Rahmanir Rahim. Monggo sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, di antara kesalahan orang membaca ar-ra itu suaranya ra. Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman, maka yang benar dari ketika kita menyebutkan huruf A yang jelas, A masukkan ke ra tasydid, ar-ra. Ar-Rahman nir-rahim. Nir-rahim. Seringkali penyebutan huruf nun yang kasrah itu samar-samar. Tidak kedengaran ni, tapi nir-rahim. Nir-rahim. Kedengarannya seakan-akan bunyi huruf apa ya? Nir-rahim. Maka waktu itu kita sudah belajar pengucapan huruf A sebisa mungkin infitah, ya, atau istifal. Rahang kita agak turun, ya, ketika fathah. Ketika kasrah juga bisa nurun sambil sedikit buka sisi kiri sisi kanan mulut kita. Ar-Rahmani nir-rahim. Nir-rahim. Ya, monggo sekali lagi ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Waktu itu kita sudah menjelaskan di antara kesalahan membaca huruf ayat yang keempat adalah membaca huruf dal dengan ada bunyi huruf ta. Maliki yaumiddin. Maka ini tidak dibenarkan karena di situ bukan huruf ta tapi huruf dal tasydid. Maliki middin. Kemudian sering sekali terjadi kesalahan pada matlin yau. Ya, sering maliki yaumiddin samar-samar antara au sama yaumiddin. Ya. Maka di antara untuk membantu memperjelas huruf matlinnya yau, dibantu bibir bagian bawah untuk naik manyun sedikit. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Monggo sekali lagi. Maliki yaumiddin. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baca iya tidak boleh kepanjangan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini diantara yang terlalu panjang, kepanjangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harokat 1 ayunan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo sekali lagi ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kedengaran fasih semua ini kedengarannya. Masya Allah. Tenanan lagi, fasih semua kedengarannya. Atam langsung tutup habis itu dah lalu fase semua. Ya, kita masuk ayat yang ke-6. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas
Ya, si, so, si, si. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas si. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sering sebagian membaca huruf qaf ya pada mustaqim, kalimat mustaqim mutasyaddid berlebihan. Mutasyaddidnya pertama seakan-akan huruf qaf itu ada gesekan, mustaqim ya, mustaqim ya, barangkali mungkin dulu tahsinnya seperti itu, maka kita katakan ini terlalu berlebihan. Pengucapan huruf qaf cukup pada makhrajnya, kemudian keluarkan hurufnya. Qi, tidak perlu digesek. Qai tidak perlu, cukup qi. Mustaqim, cukup ya. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan sampai ada sedikit celah membaca nun pantul, meskipun tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tipis, nun dibaca pantul. Ya, kita tidak katakan fatal ya, tapi kita katakan kurang tepat karena huruf nun bukan huruf qalqalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, baik. Sering kita dengar membaca 'alaihim, ada yang baca 'alaihim, baca hi-nya panjang, ada yang him mim sukunnya ditahan. 'Alaihim. Ya, padahal yang boleh tahan itu mim yang tasdid, bukan mim yang sukun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kesimpulan pada huruf dot sama huruf to sama huruf sod. Ya, selebihnya saya simak secara umum sudah bagus ya Pak. Secara umum sudah bagus. Cuman nampak sekali bunyi pada huruf dot. Melbu itu jelas sekali di situ. Melbu sama meldu itu jelas sekali di situ nampaknya ya. Jelas sekali tadi jadi suara panjenengan semua. Berarti di suara huruf dot sama huruf sod yang kasrah. Ihdinas sebetulnya tidak sulit, insya Allah tidak sulit, karena penyebutannya tidak ada yang berubah sebagaimana fathahnya. So, si, ya, so, tidak perlu kita ayunkan bibir untuk menggesekkan dua gigi seri untuk membantu, tidak, biasa saja. So, ya, so, ya. Nanti kalau latihan terus insya Allah bisa itu Pak, karena tidak sulit. So, justru lebih sulit sedikit yang dotnya. Kalau so insya Allah tidak sulit. Ya, so, ihdinas sirato. Kalau kita perhatikan kenapa harus suara demikian, nampaknya lebih kepada untuk tafrik, untuk membeda mana huruf sin, mana huruf sad. Ya. Ihdinas
sama ihdinas si. Ya. Kemudian pada huruf dot, ya. Pada huruf dot di mana makhrajnya? Kita cek lagi di halaman berapa makhraj huruf dot? Halaman berapa kita belajar makhraj waktu itu ya? 20. Iya, yang huruf dot, huruf yang keluar dari sisi kiri atau sisi kanan lidah kita. Iya, sifatnya bagaimana? Sifatnya isti'la, ya. Isti'la dan itbaq, lengket. Isti'la suaranya dibuang ke langit-langit, suaranya tidak keluar. Ya, kemudian ditekan lidahnya, sisi kiri atau sisi kanan lidah kita ditekan, suaranya dibuang ke langit-langit, tertahan di dalam suaranya dan tidak keluar. Pada halaman 20. Pada halaman 20. Salah satu tepih lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas, yaitu huruf bo. Bo, 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 bi, bi, bu, bu, bo, bo, bi. Saya ketawa. Gimana? Coba kita paskan sisi kiri, ya, iya. Tepih lidah itu kan berarti sini ya. Tepih itu bukan yang ujung lidah. Tepih itu berarti sisi kiri lidah itu, atau kedua-duanya bisa, ya. Ditempelkan ke gigi geraham, ya, ke gigi geraham. Ya. Coba kita rasakan sisi kiri lidah kita, bo, 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 bu, 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 bi, bi, bo, bu, bi. Monggo bisa coba praktek. Bo, Iya. Monggo 1 2 3. Bo, bu, bi. Sekali lagi. Bo, bi. Kebalik. Dari mana dulu? Kita kasrah apa domah dulu? Domah dulu, nggih? Domah. Iya. Bo, bu, bi. Monggo. bo, Bu, bi. Sekali lagi. Bo, bu, bi. Sekali lagi. Bo, bu, bi. Sekali lagi. Bo, bi. Lupa lagi. Bu, bi. Sekali lagi. Bo, bu, bi. Jadi paskan tepi lidah kita, kemudian ditekan, ya, agak ditekan. Bo, bu, bi. Kalau tidak ditekan nanti lidahnya getar, maka bunyinya tidak seperti bot yang diinginkan berdasarkan penjelasannya. Huruf bo. Untuk latihan hanya seperti itu, diulang-ulang. Kita baca makhrajnya, kemudian kita ulang-ulang. Bo, bu, bi. Diulang terus. Bo, bu, bi. Nah, nanti setelah diulang-ulang, di luar jam tahsin, misalkan jenengan sudah merasa ini kayaknya udah pas, rekam suara, kirim, boleh. Kirim ya, Mas. Nanti footnote ya. Voice note. Iya, voice note. Nah, terekam, kirim. Udah pas belum ini? Iya. Masya Allah. Ya, harus beda sama huruf dal. Ya. Huruf dal memang secara sifatnya jauh sekali. Dia sifatnya bukan isti'la. Ya, suaranya tidak dibuang ke langit-langit. Ya. Memang terbuka. Da, di, du, da, di, du,
Merdu, jelas sekali dal. Merdu. Jadi jauh sekali antara huruf dal dan huruf bot. Itu. Secara makhraj kan jauh sekali. Huruf dalnya di ujung depan, sementara huruf bot, huruf dal di sini, ini ibarat lidah, sementara huruf botnya sisi kiri sini. Ya, atau boleh kedua-duanya. Ya. Bo ditekan, setelah ditekan tempelkan ke gigi geraham kita. Bo, ya. Bo, bui, ya. Bu, bu, bu. Kalau belum fase kemungkinan apa? Belum ditekan. Apa namanya? Sisi kiri lidah belum ditekan. Ya. Bo, bo, ya. Bo, otomatis ujung lidah kita tidak keluar, gitu. Ujung lidahnya itu tidak keluar. Bo, enggak. Mesti ujung lidahnya kayak ketekuk ke atas. Ujung lidah yang depan ini. Ya. Ya, karena untuk masih ingat pembahasan waktu lalu yang pangkal lidah naik itu? Ya, pangkal lidah naik. Itulah ujung kita fokus pada tepi lidah, tetapi ujung lidah depan itu dengan sendirinya naik ke langit-langit sehingga suara tertampung di dalam. Bo, ya? Bo, kan ujung lidah depan tuh enggak mendatar. Kalau mendatar berarti suaranya keluar. Bo, itu keluar. Bo, hah? Bo, 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 bu, bu, bui, ya. Ghairil maghdu, ya. Tapi sekarang kita latihan pada huruf shad sekarang. Huruf shad karena lebih mudah makhrajnya dari dua gigi seri kita. Ya, tapi suaranya dibuang ke langit-langit, tertahan. Ya, suara dibuang ke langit-langit seperti huruf bot, ya. So, monggo. So, ya, kalau suaranya berjenengan sudah ada suara geseknya tapi posisinya belum tepat, insya Allah mengarah ke sana. Nah, sudah ada suara geseknya tapi posisi bibir masih bergerak, tepatkan lagi suara bibir kita tidak bergerak, hanya di dua gigi seri saja. So, si, su, 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 so, si, su. Ihdinas si, si. Ya, kita latih lagi huruf shad, kita ulang 3 kali. Ya, semoga Allah mudahkan, ya. Semoga Allah mudahkan lidah-lidah kita untuk mengucapkan makharijul huruf, insyaallah. Ya, ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah. Lalu suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah, yaitu huruf so, huruf za dan huruf sin. Ada pada halaman 21 penjelasannya. Ya. So, ya, so, ya. Nah, waktu itu kita pernah bahas pangkal lidah itu naik, kita mulai dari huruf apa? Waktu huruf qaf, ya. Qaf. Iya, huruf qaf itu. Huruf qaf. Ko, so, ko, su, ko, si, ko, so, ko, so, ko, so, ko, bo, ko, ko, bu, ko, bui. Coba kita tadi huruf qaf. Panjenengan sebutnya huruf qaf sudah ada ini belum, perubahan apa belum? Monggo huruf qafnya.
Ko. Satu suara, kompak. Ko. Lagi. Ko. Nah, sekarang satu-satu. Tanggungan. Iya. Iya. Pak polisi waktu itu pas kita pertemuan huruf Qaf itu nggak hadir ya? Nggak ada acara di Jogja waktu itu. Iya, ada Jogja. Berarti dari antum berarti. Ya, Pak polisi nyimak berarti. Iya. Baik, monggo dari Mas Nafi, tafadhal. O. Lagi. O. Lagi. O. Iya, sebab bomahnya kasrahnya Qi. iya. Iya. Baik, lanjut. Lagi. Lagi. Sekali lagi. Bagus. Ya. Ah, sampingnya. Ini bagus tadi beliau. Hah? Bagus tadi beliau, qafnya. Tujuannya agak beda sama huruf kafnya. Itu kan suara yang keluar. Kalau pangkal lidahnya tidak naik, nanti bunyi untuk huruf kaf dan huruf qaf itu tidak ada bedanya. Ya. Monggo. Iya. Penyebutannya apa? Dari sisi suara bagus. Penjenengan. Cuman kedua bibir kita tidak boleh ikut monyong. Tidak boleh meskipun kedengarannya pas. Kedua bibir tidak ikut. Karena makhrajnya dia kan di mana kemarin makhrajnya pangkal lidah yang belakang yang paling lunak itu ya. Iya. Ya. Jadi seakan-akan yang buka itu tenggorokan itu. Tanpa harus dibantu dengan bibir monyong ya. Ya. Tadi kayak ya. Iya. Yang samping sekali lagi tadi ya praktekkan. Tadi bisa kan? Itu bisa. Ya. Lagi. Iya. Ya nggak apa-apa. Lagi. Iya. Lagi Pak. Lagi. Lagi. Sekali lagi. Pelan-pelan aja. Iya. Baik, barakallahu fik. Samping dengan Pak Kiai. Huruf qafnya bisa. Lagi. Lagi. Masya Allah, bagus. Sampingnya. Lagi. Lagi. Iya, baik. Makhrajnya kedengarannya pas, tapi suaranya keluar. Ya, suaranya keluar. Jadi halaman berapa 20 ya. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagiannya yang lunak. Iya, ada daging paling belakang setelah tenggorokan. Ya. Pangkal lidah belakang posisi menempel ke langit-langit. Ya, kalau kita gitu kerasa ya. Nah. Ya. Pangkal lidah yang lunak itu coba kita tempelkan, kalau kita giniin kerasa itu. Keluarkan huruf setelah itu. Nah itu. Nah itu. Tapi jangan dibaca enggak. Ya. Keluarkan suaranya. Kita fokus pada pangkal lidah itu, tapi memang lidah yang di ujung lidah itu nggak mendatar. Nggak mendatar, seakan-akan ayun ke atas. Ya. Rapat ke langit-langit ujung lidah depannya itu. Di sini tidak ada pembahasannya bahwa pangkal lidah nempel ke langit-langit yang paling ujung yang paling lunak itu, kemudian ujung lidahnya naik ke langit-langit juga. Di sini tidak ada penjelasan ujung lidah, tetapi otomatis dengan sendirinya ketika kita ingin nempelkan yang pangkal lidah belakang ke langit yang lunak itu, ujung lidah itu dengan sendirinya naik ke atas.
Ko ya. Ko ak ak ko ku min qablikum qala alladhi وقال الذين كفروا وقال الذي ya, itu yang huruf qaf. Sekali lagi kita tempelkan ko ya ko ya ku ya qi ya qi ya qi iya. Baik, sekarang huruf shad lagi, kita kembali ke huruf shad lagi. Kembali ke huruf shad. Sa so. Monggo. So. Lagi so. Bomahnya. Su. Monggo. Su. Kasrahnya. Si. Ihdinas sirata ihdinas sirata ihdinas sirata ghairil maghdubi monggo fathahnya bu dhi kalau bunyinya masih maghdu, kalaupun tidak bunyinya tapi kita masih menyebutkan huruf dotnya dengan ujung lidah, berarti itu huruf dal. Maghdu kalau yang kita keluar rasakan huruf ujung lidah yang kita sentuh itu maghdu, berarti itu masih huruf dal. Sampai yang kita rasakan huruf sisi atau lidah tadi itu bu sisi kiri lidah itu ke sini ya, sini ya. Ya, bukan di ujung lidah depan. Maghdu susah kalau situ ya. Baik, kita ulang-ulang huruf dot itu insyaallah ya, semoga ringan nanti lidahnya. Sekali lagi kita praktekkan. Baca halaman berapa tadi makhrajnya ya? Halaman 21. Bukan. Al-Fatihah. Enggak, makhraj huruf dot. 20. Halaman 20 nggih. Ya. Tepih lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham. Tepi lidah kita pahami dulu itu. Kita pahami dulu tepi lidah ya. Kemudian pada posisi gigi geraham. Ya, tepi lidah. Sekarang saya bacakan sifatul hurufnya. Ya, sifatul hurufnya ada pada halaman 25. Sifatul huruf ada pada halaman 25. Makhraj sama sifat itu harus berjalan beriringan. Sifatnya ada dua. Yang pertama isti'la, bagian 3 itu. Isti'la lawannya istifal. Isti'la naiknya suara ke langit-langit, mulut ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ia dibaca tebal. Ya. Khussadatin qil, khussadatin qil, kho so bo o po ko zo, huruf tebal semua.
Lawannya istifal, tidak naiknya suara ke langit-langit. Nah ini suaranya apa? Terbuang keluar ketika mengucapkan huruf ja, sehingga ia dibaca tipis. Masuk di sini huruf kaf. Ya, huruf kaf itu masuk. Nah, maka ketika kita membaca huruf qaf dengan suara keluar, maka itu bunyinya bunyi huruf qaf, huruf kaf. Misalnya kita baca ko, suaranya keluar, itu masuk berarti sifat istifal. Kemudian sifat yang kedua itbaq, lawan dari infitah, terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Ya, baik. Sekarang kita praktek lagi deh, tepih lidah ya. Tepih lidah, kemudian tadi bagaimana Pak suaranya? Nah, sifatnya tadi itbaq sama isti'la. Tebal ya, bunyi hurufnya agak tebal. Bahan pengucapannya untuk membantu suara tebalnya ditekan sisi atau tepih lidah kita, agak ditekan. Bo, ya huruf bo dibuang kemana tadi suaranya? Ke langit mulut. Bo. Kalau suaranya masih do itu keluar itu. Do, ya. Do itu masih keluar. Sudah ditekan tepi lidahnya, do masih keluar itu. Berarti suaranya belum kebuang ke langit-langit. Kalau terbuang ke langit-langit, ibarat suara masjid itu yang lubangnya nggak ada itu, meng. Bo. Jadi suaranya terkepung. Kalau posisi kayak gini suaranya keluar. Do. Kalau terkepung, bo. Ya. Bo. Yang saya rasakan ujung lidah kita tuh ke atas, Pak. Ujung lidahnya. Sehingga itu barangkali untuk membantu terkepungnya suara. Bo. Ditekan. Bo. Iya. Bo. Coba Pak Polisi huruf dotnya. Lagi? Dari sisi suara ujung lidah kurang ditekan, kemudian suara dari jenengan keluar, tidak pantul ke langit-langit. Bo. Lagi? Bo. Ini bisa lidah ya? Lidah ini yang nempel sebelah sini loh. Iya, sisi itunya nempel ke gigi geraham. Atas, gigi geraham atas. Bukan gigi geraham samping bawah sini, bukan atas. Bo. Jadi kayak habis tempel ke atas itu, jadi kan ke bawah lagi tuh gerakan mulutnya. Bo. Ini apa namanya? Pangkal lidah belakang ini. Nah, ini gigi geraham, ini tepi lidah ini kan. Naik, tempel, keluarkan suaranya. Bo. Ya. Bo. Jadi kayak belakang ini terbuka, Pak. Pangkal lidah belakang kita itu kayak terangkat, maksudnya. Mohon maaf, bukan terbuka, terangkat. Sehingga bunyinya bukan do. Kalau do berarti belum terangkat yang belakangnya. Iya. Kan bunyinya seakan-akan bunyi o maksimal kan? Bo, ya kan? Bayangkan kalau pangkal lidah kita tidak terangkat, berarti posisi seperti ini, datar kayak gini. Jadi seperti tadi itu bunyi huruf o-nya kayak apa? Kurang sempurna. Do, ya. Do. Karena memang saya rasakan ketika saya menyebutkan do, ini saya nggak angkatin pangkal lidah ini. Do, do datar. Do. Nah, ketika saya berusaha untuk angkat, bo, nah itu, bo. Jadi seakan pangkal lidah itu kayak gerak atas bawah gitu. Setelah tepi lidah nempel ke gigi geraham. Bo, itu, bo.
Bo. Masih double. Iya. Masih double. Lagi terus. Bo. Bo. Ya. Penjelasan lebih simpelnya gimana ya? Tapi yang saya rasakan begitu sih Pak. Iya. Yang saya rasakan ketika mengucapkannya itu. Nah. Iya. Pangkal lidah kita yang mana? Paling belakang ini ya. Iya. Terangkat yang pangkal lidah. Ada yang menemukan metode yang mudah itu yang huruf qaf itu. Ya, karena huruf qaf itu cara mengeluarkannya itu kan apa namanya pangkal lidah terangkat. Ko itu. Ko itu kan pangkal lidahnya kan naik itu. Ko itu. Ko. Nah, sekarang kalau kita bisa mengucapkan huruf qaf pangkal lidah naik, coba kita sebut dari huruf qaf masuk ke huruf itu, huruf tebal yang dot itu. Ko, bo, ko, bo, ko, so, ko, so, ko, so, ko, bo, ko, po, to, po, ko, ya, kita jeda sebentar Pak ya. Kita jeda sebentar. Kita lanjut lagi sedikit lagi nanti huruf shad. Kita ulang-ulang lagi makhraj huruf shad. Ya, minimal kita dapat huruf apa nih? Huruf qaf apa huruf shad ini ya. Ya, huruf qaf ya. Kita huruf qaf yang paling mudah ini. Kita harus dapat huruf qaf. Makhrajnya ada pada halaman 20 bagian 3. Saya praktekkan sekali huruf qaf. Ko, ko, ak, ko, ak, ko. Mau aja kan? Lagi? Ya. Ko. Kurang terbuka pangkal lidahnya. Tapi bunyi suara terkepungnya sudah. Jadi kurang angkat dikit lagi pangkal lidah belakangnya. Ko. Lagi. Nah, sekali lagi, angkat lagi dikit lagi. Ko. Nah, tuh lagi. Enggak, udah agak bagus tadi udah. Ko. Iya, sudah lumayan. Iya, ko. Iya, coba sampingnya lagi kita dengarkan. Ko. Nah, sampingnya lagi. Ko. Nah, tuh bisa. Sampingnya. Iya. Prakteknya tadi itu. Ko. Nah. Ko. Jadi kita berusaha untuk nempelin pangkal lidah itu ya. Iya. Ko. Ko. Jadi yang membuat suara O-nya itu kayak agak kayak gitu itu karena terangkat pangkal lidah itu, Pak. Ko, iya. Ko. Iya lagi. Nah, itu. Lagi. Nah, itu udah bisa. Sekarang jangan pertahankan bunyi itu, masukkan ke huruf misalkan kola. Coba. Nah, lagi. Kola. Nah, itu. Ko-nya tertahan, la-nya terbuka. Kola. Coba. Nah, itu. Karena dua huruf itu beda sekali. Kalau la terbuka, la, tapi ko-nya tertahan. Maksudnya suaranya terkepung. Kola. Nah, sekarang yang andamnya udah pas tadi huruf qafnya, coba masuk ke la. Kola. Nah.
Masih proses, soalnya semangat lagi ya. Pak Kiai samping juga. Iya. Tapi ini udah pas ini yang ini. Udah, jenengan udah hampir dikit lagi. Pertahankan, jangan berubah lagi huruf qafnya. Ola. Iya lagi. Ola. Qala. Ola. Terkepung suaranya sudah pas Pak, tapi kayaknya masih bawaan tahsin zaman dulu yang bunyi gesekannya masih qala. Sekarang coba jenengan jangan digesek bunyi huruf qafnya, tempel pangkal lidah itu, diamkan, keluarkan suaranya ko gitu aja, murni. Nah, saya lagi ko. Jangan kayak ko, jangan ko, biasa aja ko. Nah, gitu. Lagi. Nah, gitu. Coba sampingnya. Lagi. Coba ak dulu. Ak. Ko. Terangkat pangkal lidahnya masih ini, apa namanya? Belum sempurna, belum. Masih proses insya Allah. Semangat ya. Nah, Pak polisi udah bisa tadi. Lagi coba tadi. Coba, iya. Iya, lagi. Iya, coba antum. Iya, dapat satu huruf dulu, alhamdulillah. Iya, ku, ti. Nah, ketika kita menyebutkan huruf kasrahnya, ya kalau fathahnya sudah bisa menyebutkan, dhammahnya insya Allah mudah. Ku. Coba. Ku. Coba. Nah, Jadi kan fathahnya pas, tapi masuk ke dhammahnya kayak jadi ku, kayak gitu. Ku. Lagi? Iya. Kasrohnya ti. Jangan digesek. Jangan ti, biasa aja. Ti. Lagi? Iya. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Tapi di surah Al-Fatihah ada huruf itu tadi, huruf qaf yang kasroh di ayat yang ke-6. Sekarang kita masuk ke huruf shad sekarang. Huruf shad. Iya. Huruf shad. Sekarang kita mulai prakteknya dari huruf qaf tadi itu masuk ke shad yang fathah. Barengan dulu, nanti baru satu-satu. Lagi. Kalau kita tahu cara mengangkat pangkal lidah tadi dari huruf qaf itu, saat kita menyebut huruf shad, jadi dua gigi seri ini hanya untuk ketemu tok, hanya untuk membunyikan, sebagai wasilah untuk mengeluarkan hurufnya. Tapi yang membunyikan pangkal lidah belakang itu, kan itu, Iya, jadi dua gigi seri itu seakan-akan hanya menjadi wasilah untuk terangkatnya pangkal lidah belakang. Monggo. Sekarang yang dhammahnya sekarang yang kasrohnya Kalau ketika kasrohnya pangkal lidahnya tidak seperti yang fathahnya pada shadnya, tidak seperti harus pangkal lidahnya naik, biasa aja. Iya, coba. Lagi. Seakan-akan kayak ada suara gesekan, padahal biasa aja. Iya. Saya dulu awal-awal menyebutkan huruf shad itu agar suaranya kayak seakan-akan gesekan tadi itu, saya dibantu bibir. Begitu kita baca lagi makhrajul hurufnya, ternyata ujung lidah tidak ikut. Murni dua gigi seri.
si 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 lagi masih proses atau iya nah oh masya Allah cepet ini cepet ini cepet itu iya ya, proses Pak, insya Allah proses ya, proses kita yuk sama-sama belajar yuk sampingnya Pak Kiai ya iya lagi iya jangan bunyi gesekan sudah hampir tapi coba jangan usahakan tenang aja jangan ininya jangan ikut gerak semua ketemukan dua gigi seri itu keluarkan si iya si iya maksudnya rapatnya itu pas akan mau keluarkan hurufnya. Jadi kalau hurufnya sudah keluar, ini juga lepas biasa aja. Si, iya, si, iya. Jadi rapatnya dua gigi seri itu ketemunya itu hanya untuk mengeluarkan hurufnya. Jadi tidak rapat terus, tidak si, enggak juga, enggak rapat terus. Si, lepas habis itu. Si, nah. Bunyi hurufnya sudah bunyi ada gesekannya sudah sih. Nah, tapi giginya jenengan masih karena mungkin kaku sedikit sih masih iya. Enggak apa-apa proses. Pak Kiai kami huruf sad. Iya. Si lagi? Ya masih proses insyaallah. Masnya? Nah, itu bisa lagi? Lagi? Nah, itu dapat itu masuk. Coba yang shot fathahnya so lagi. Oh, yang fathahnya belum ya. Tapi yang kasrohnya udah dapat. Iya. Karena tadi huruf qafnya tadi kan belum pas makhrajnya tadi. Ya, dikit lagi pangkal lidahnya. Ko si. Jadi justru sebetulnya lebih mudah yang kasrohnya daripada yang fathah sama dhammahnya. So ketika kasrohnya si biasa aja. Si ihdinas sirato iya. Baik, barakallahu fikum. Sudah dapat dua huruf Pak ya? Sudah dapat dua huruf. Kita lancarkan lagi huruf qafnya. Lancarkan lagi huruf qaf sekali lagi. Ko monggo. Ko. Ya, kita belajar mengucapkannya jangan ditekan ya atau digesek pada pangkal lidah itu ya. Biasa saja. Ko. Ku. Ketika kasroh kita jangan digesekkan, biasa saja rapatkan qi bisa saja qi iya rapatkan seperti tadi qaf itu ko qi biasa saja qi jangan dibuat qai enggak usah biasa saja qi ku iya demikian. Huruf shadnya lagi, huruf shad berarti ya, lagi huruf shadnya ko so ya, baik, barakallahu fikum. Ada yang perlu kita diskusikan? Tinggal huruf to nggih. Tinggal huruf to ya sama huruf dot. Ya, pelan-pelan ya Pak ya. Huruf dotnya pelan-pelan. Sering latihan ya Pak. Untuk nanti huruf qaf itu sering latihan. Sama demikian juga huruf shad tadi. Butuh latihan saja. Ya, jadi sebetulnya posisi mulut kita sama aja sebetulnya Pak. Bentuknya sama aja sebetulnya. Ini nanti untuk menghilangkan kekakuan hanya sering latihan. Iya, sering latihan. So ya. Baik, barakallahu fikum. Ada yang perlu kita diskusikan? Sekali lagi kita praktek surah Al-Fatihah ya. Kita sekali lagi surah Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Penyebutan huruf ro-nya langsung masuk. Jangan bismillahirrahman telat itu. Masuk ke ro-nya langsung. Hirrahmanirrahim langsung. Bismillah, lamnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai nirro. Ya, nirro. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati pada dal yang dhammah. Jangan sampai alhamdulillah nggak masuk itu. Alhamdulillah itu kurang manyun. Dhammahnya tidak maksimal itu. Alhamdulillah itu dalillah du. Alhamdu du bukan ge tapi du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memang harus gerak semua, Pak. Ya fathah ya buka, ya kasrah samping, dhammah manyun. Ya cuma manyunnya tidak boleh berlebihan ya. Sekedar bibir bagian bawah terangkat ke atas. Du masuk ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Allah, tapi arro, bukan arro, tapi arro. Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Nir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi di sini kana budu bukan kana budu, tapi kana budu manyun. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bunyi secara umum sih sudah bagus, Pak. Tinggal kita mantapkan pada huruf dot nih, pada huruf dot di kalimat atau kata melbu. Coba jangan satu persatu melbu. Kalau dotnya belum benar, minimal ro-nya udah pas. Melbu. Pak polisi, coba. Nabdu. Lagi. Nabdu. Ah,
Huruf gha-nya jangan dibaca jadi gha ketika sukun. Tetap bunyi nya masih ada. Nya masih ada. Melbu bukan marbu tapi melbu monggo lagi sampingnya antum sampingnya ya, tapi huruf dotnya udah bisa menyesuaikan dan cepat ya. Tapi kita apa namanya tahsin huruf gha pelan-pelan berarti monggo bukan ya, bukan terbuka tapi iya melbu jangan dibaca kaf, jangan dibaca mak atau dibaca wo yang fathah yang gha merdu tapi melbu ya lagi terlalu buka jenengan di huruf wo yang sukunnya terlalu buka melbu lagi coba Mas Nafi lagi samping melbu samping Pak Kiai iya jenengan iya ada kiai muda nanti sampingnya kiai sepuh nanti sampingnya lagi kiai sepuh lagi sampingnya samping iya melbu monggo ya, jangan sampai pantul ya. Melbu monggo iya baik huruf botnya ya apa namanya kapan-kapan kita itu lagi sampai bisa semua di huruf bot. Baik, kita cukupkan? Aduh. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huruf qafnya tadi jangan berubah lagi pertemuan yang akan datang ya Pak. Ya masyaallah. Jazakallahu khairan. Bismillah.